Plenty at stake. Timnas Indonesia mencatat sejarah baru dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah, karena sebelumnya, skuad Garuda belum pernah mencapai tahap ini. Namun, tantangan berat telah menanti, mengingat Indonesia tergabung di grup C, yang dijuluki grup neraka. Dalam grup ini, Timnas Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahkan secara terang-terangan menyebut peluang Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final hanya berkisar antara 20 hingga 30%. Meski demikian, Shin optimistis timnya masih memiliki peluang untuk finish di posisi ketiga atau keempat dan melangkah ke babak selanjutnya. Sayangnya, Shin Tae-yong kini sudah tidak lagi menukangi Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut digantikan oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda. Pergantian pelatih ini mengejutkan banyak pihak, mengingat kontribusi besar Shin dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Selama masa kepelatihannya, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang memprioritaskan pembinaan pemain muda untuk pengembangan jangka panjang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa proses bertahap lebih penting dibandingkan hasil instan. Menurut Shin, tim yang dihuni mayoritas pemain muda ini memiliki potensi besar untuk mencapai hasil lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Meski sudah tidak menjabat sebagai pelatih, Shin Tae-yong tetap memberikan pesan optimisme kepada masyarakat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa perjalanan di grup C tidak akan mudah, tetapi kerja keras seluruh elemen, mulai dari pemain hingga staf, akan menjadi kunci keberhasilan. Kini, tugas besar berada di tangan Patrick Kluivert. Pelatih baru ini diharapkan mampu melanjutkan langkah positif yang telah dirintis Shin Tae-yong dan membawa Indonesia meraih prestasi lebih tinggi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Dengan semangat juang yang tinggi, dukungan penuh dari masyarakat, dan strategi yang tepat, harapan Indonesia untuk bersinar di panggung sepak bola dunia tetap terbuka. Jairo Riedewald, pemain keturunan Belanda Indonesia yang sedang dalam proses naturalisasi, memberikan pandangannya tentang peluang besar Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataannya ini disampaikan tak lama setelah kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada November 2024. Dalam wawancara dengan akun fanbase Timnas Indonesia, Jairo mengaku menonton laga bersejarah tersebut. Kemenangan ini, menurutnya, membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah di ajang sepak bola dunia. Sebuah hasil yang luar biasa, menempatkan timnas pada posisi yang baik untuk mengukir sejarah pada tahun 2026, ujar Jairo, yang terkesan dengan performa skuad asuhan Patrick Kluivert. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia kini hampir rampung. Pemain berusia 28 tahun itu menegaskan tidak ada kendala dalam proses tersebut, meski tetap meminta para supporter untuk bersabar. Jairo memulai karir profesionalnya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum debut di tim utama pada tahun 2013. Setelah itu, ia bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, tampil dalam 80 pertandingan liga selama 7 musim. Kini, Jairo melanjutkan karirnya bersama Royal Antwerp di Liga Belgia. Meski pernah tampil 3 kali untuk timnas Belanda pada tahun 2015, regulasi FIFA memungkinkan Jairo untuk berganti asosiasi dan membela timnas Indonesia. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda. Dengan Jairo Riedewald yang segera resmi bergabung, optimisme timnas Indonesia semakin tinggi. Akankah kehadiran sang gelandang bertahan ini menjadi kunci untuk mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita nantikan langkah berikutnya dari skuad Garuda. Erspo, penyedia aparel resmi Timnas Indonesia, resmi meluncurkan emblem baru untuk skuad Garuda. Emblem ini diperkenalkan pada Senin, 20 Januari 2025, melalui unggahan di Instagram resmi mereka. Dengan desain modern namun syarat makna, emblem ini menggantikan logo lama yang telah digunakan bertahun-tahun. Emblem baru ini memiliki latar belakang putih, serupa dengan yang lama. Namun, elemen desainnya jauh lebih kaya. Perisai melambangkan perjuangan dan kekuatan pertahanan, sementara tekstur garis dan titik merepresentasikan lapangan sebagai tempat insan sepak bola Indonesia beraksi. Motif batik, yang menjadi identitas budaya Indonesia, turut hadir di emblem ini. Pola lingkaran melambangkan matahari terbit sebagai harapan, dan motif kotak-kotak mencerminkan semangat persatuan, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Emblem ini akan digunakan pada jersey baru Timnas Indonesia yang dijadwalkan rilis pada 14 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Erspo menyebut emblem ini sebagai simbol harapan, kebanggaan, dan cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tanah air. Setiap helai sayap Garuda melambangkan tekad untuk terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan, ditulis Erspo dalam unggahan mereka. Jersey dan emblem baru ini akan menjalani debut resmi saat Timnas Indonesia menghadapi Australia pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. 5 hari berselang, skuad Garuda akan kembali berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lawan yang dihadapi adalah Bahrain, dalam pertandingan ke-8 Grup C. Dengan emblem baru yang syarat makna dan semangat, Timnas Indonesia diharapkan mampu terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke panggung dunia. Apakah simbol ini mampu membawa keberuntungan bagi skuad Garuda? Kita tunggu bersama aksinya di lapangan hijau. Keputusan PSSI mengganti pelatih Timnas Indonesia di tengah perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai sorotan tajam, bahkan dari media internasional. Media Australia, The Roar, mengaku bingung dengan langkah PSSI yang memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 dan menunjuk mantan striker Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih baru. Langkah ini dianggap kontroversial, mengingat Timnas Indonesia sedang berada di posisi ketiga Grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Dalam artikel yang diterbitkan Kamis, 16 Januari, The Roar mempertanyakan alasan di balik keputusan ini. Mereka menyoroti catatan Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, sebagai tokoh penting dalam kebangkitan Timnas Indonesia. Namun, kekalahan dari Cina dan Jepang dalam kualifikasi, serta isu perpecahan di ruang ganti, disebut-sebut menjadi alasan pemecatan tersebut. Media Australia itu menambahkan, ada benturan nilai antara Shin Tae-yong yang membawa etos kerja Asia, dan sebagian pemain diaspora yang terbiasa dengan pendekatan Eropa. Sementara itu, penunjukan Patrick Kluivert juga tak lepas dari kritik. Mantan striker Timnas Belanda berusia 44 tahun ini dinilai belum memiliki catatan kepelatihan yang cukup mentereng. Namun, mayoritas skuad Timnas Indonesia saat ini yang berasal dari keturunan Belanda Indonesia diharapkan bisa meningkatkan komunikasi dan kerja sama tim di bawah Kluivert. Media Australia juga menggambarkan perpecahan di kalangan supporter Indonesia. Banyak yang kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong, sementara yang lain berharap Kluivert bisa membawa angin segar ke tubuh tim nasional. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi 2 laga krusial di bulan Maret. Garuda akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Keputusan besar telah diambil, dan perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini berada di tangan Patrick Kluivert. Akankah perubahan ini membawa Garuda terbang tinggi atau justru menjadi batu sandungan? Kita nantikan bersama. Perasaan publik sepak bola Indonesia kembali diuji. Polemik mengenai target Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan. Pernyataan ambigu dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat banyak pencinta Timnas Garuda kebingungan. Awalnya, Erick Thohir menyatakan tekadnya untuk mendorong Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, setelah hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, target tersebut berubah. Erick menyebut bahwa lolos ke Piala Dunia kini bukan lagi sebuah keharusan. Dalam wawancaranya, Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa Erick Thohir tidak memberikan target spesifik untuk kualifikasi ini. Meski begitu, Kluivert tetap menegaskan bahwa timnya memiliki misi untuk berjuang keras menuju Piala Dunia. Kami ingin pergi ke Piala Dunia. Itu adalah misi kami, ujar Patrick Kluivert. Menanggapi polemik ini, pengamat sepak bola senior Gusnul Yakin memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa perubahan target ini mungkin saja bagian dari strategi perang urat syaraf atau psiwar, yang bertujuan untuk membuat lawan sedikit lengah di lanjutan putaran ketiga nanti. Ini bisa jadi psiwar agar lawan lengah. Trik seperti ini sah-sah saja dalam sepak bola, kata Gusnul Yakin. Gusnul juga menyoroti langkah Erick Thohir yang dinilainya penuh perhitungan matang. Dari pengangkatan Patrick Kluivert hingga strategi terkait pemain naturalisasi seperti Eliano Reijnders dan Mees Hilgers, ia meyakini semua keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Di tengah polemik ini, Gusnul juga mengingatkan bahwa dukungan penuh kepada PSSI dan Timnas Indonesia sangat diperlukan. Ia menilai Erick Thohir sedang berusaha menjaga stabilitas sepak bola nasional pasca era Shin Tae-yong.
Dengan 16 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia,